Ya, terima kasih. Sebelumnya minta tolong untuk share screen-nya. Oke, mohon tunggu ya sebentar ya untuk di-share screen. Oke, sebelumnya mungkin saya perkenalan diri dulu ya sebelum sambil tunggu di share screen. Jadi nama saya Diana atau Syarifah Yuris Diana lengkapnya. Saya di Zero Waste Indonesia sebagai Head of Research and Education, seperti yang tadi sudah sempat disebutkan ya. Nah, ini saya sambil sharing, sambil belajar banyak juga di Zero Waste Indonesia, saya pun juga pelan-pelan mempraktikkan gaya hidup minum sampah di keseharian saya. Jadi, saya juga masih belajar sambil berproses bareng-bareng jadinya. Nah, ini di keseharian saya pun, saya sekarang masih ada pendidikan magister sebagai profesi psikolog klinis. Nah, ini saya juga ini ya bersebelahan dengan ini barengan bersebelahan dengan gaya hidup zero waste ini saya pun juga belajar banyak tentang gaya hidup berkesadaran atau mindfulness. Oke, next silakan. Oke, nah ini tadi saya udah sedikit sharing perkenalan tentang diri saya. Nah, saya lanjut perkenalan ke Zero Waste Indonesia-nya ya. Boleh di next? Halo. Oke. Jadi mungkin di sini ada beberapa rekan-rekan atau teman-teman yang sudah pernah dengar Zero Waste Indonesia itu apa. Tapi untuk yang belum, mungkin boleh saya kenalin dulu aja ya sekalian. Jadi Zero Waste Indonesia ini kami adalah sebuah komunitas berbasis online. Nah, ini tujuan kami membuat komunitas ini dalam bentuk yayasan. Ini kami untuk menjadi menyediakan one-stop solution platform untuk gaya hidup zero waste ya khususnya. Nah, ini kami juga di sini inginnya menjadi sistem pendukung untuk siapapun yang baru saja mau belajar tentang bagaimana sih tentang masalah lingkungan tuh ada apa aja sih dari yang di sekitar kita aja dulu gitu. Sampai gimana cara mudah untuk melaksanakan gaya hidup zero waste ini di keseharian. Jadi ini kami ada 3 SI mengutamakan SI yaitu informasi, pemberian informasi, kemudian pemberian edukasi juga, dan juga kolaborasi seperti salah satu yang sedang kami lakukan dengan rekan-rekan ini di MC ini. Oke, lanjut. Oke, nah sebelum saya terlalu jauh, mungkin saya mau ajak rekan-rekan ini dulu ya, lihat dulu sebenarnya proses pengolahan sampah kita saat ini tuh seperti apa sih biasanya. Kan jadi biasanya tuh pakai barang, kemudian disimpan, dikumpul di ini ya di tempat sampah masing-masing terus dibuang gitu ya. Nah, lalu kemudian dari tempat sampah itu dibawa ke TPS, lalu dibawa ke TPA. Nah, TPS ini tempat penampungan sementara ya, bukan tempat pembuangan sampah rekan-rekan. Lalu TPA pun juga tempat pemrosesan akhir, bukan tempat pembuangan akhir. Nah, miskonsepsi di kata penampungan dan pemrosesan ini bisa jadi hal yang cukup krusial ya, karena saat orang berpikir bahwa itu tempat buang akhir, mikirnya oh ya udah buang aja di situ. Padahal sebenarnya ternyata itu tempat pemrosesan. Ada sebuah proses yang terjadi di sana sebenarnya. Oke, lanjut. Oke, nah jadi sebenarnya sederhananya kita biasanya kan buang sampah pada tempatnya gitu ya. Nah ini udah bagus kalau misalnya udah buang sampah di tempatnya. Tapi kalau belum di tempatnya gimana? Nah kalau udah pun lalu apa yang terjadi? Next. Oke. Nah oke. Jadi mungkin yang selama ini kita pikir biasanya itu kita kalau beli barang tuh habis check out gitu ya, beli barang online gitu misalnya, terus barangnya diterima. Terus sebenarnya yang terjadi itu seperti apa sih? Ada proses produksi dulu, kemudian dari produksinya itu ada distribusi dulu, kemudian distribusi ke penjual dulu ya biasanya. Nah, atau retailer atau apapun itu distributornya. Nah, kemudian baru kita sebagai konsumen beli. Nah, dari beli itu ada transport lagi ke kita sebagai pembelinya. Barangnya diterima, terus bagaimana kita menggunakannya. Nah, kemudian alur ini tuh maksudnya adalah sebenarnya banyak proses yang terjadi saat sebuah barang itu sampai di tangan kita gitu. Nah, ini tanggung jawabnya jadi besar. Ini karena kenapa jadi besar? Karena kita harus tahu gimana si barang ini akhirnya di hilirnya itu akan kemana nantinya, akan bagaimana kita memprosesnya. Seperti yang tadi udah sempat dibahas juga ya di sebelumnya tentang kalau dibuang terus dikemanakan, apakah diinsinerasi dan sebagainya. Oke lanjut. Nah, jadi ini untuk proses produksi, kira-kira yang ada di bayangan rekan-rekan, mungkin rekan-rekan banyak tahu juga ya, saya yakin. Nah ini mungkin saya sedikit paparkan aja.
Jadi dari awal raw materials-nya aja kita udah pakai ini ya, sumber daya dari alam biasanya. Itu bisa minyak bumi, batu bara, dan segala macamnya lagi. Kemudian sampai ke supplier itu kita butuh bensin dan kita mengeluarkan ada karbon monoksida yang dikeluarkan, diresidukan. Lalu di pabrik butuh banyak lagi juga, butuh air, butuh batu bara, dan kemudian ada juga limbahnya juga. Sampai akhirnya jadi produk kertas atau plastik atau kain atau kapas segala macam, pokoknya banyak logam segala macam. Nah, sampai ke distribusi, keluar lagi karbonnya, kemudian butuh lagi bensinnya, sampai kemudian ada listrik juga selama di penggunaan, selama diproduksinya sampai distribusinya itu pun juga ada listrik, sampai ke seller juga ada listrik. Nah, baru sampai ke consumer. Oke, dilanjut. Nah, idealnya, di samping yang tadi itu linear yang kita lihat, yang tadi di awal sekali saya tunjukkan, sebenarnya idealnya itu seperti ini. Saat kita menggunakan yang di paling atas ini ya, saat kita menggunakan si barangnya itu, lalu setelah kita sudah ini ya, limbah sisanya gitu, residunya kita buang, ada pemilahan dulu, kemudian di pemilahan ini nanti juga akan membantu TPS, karena TPS itu sebenarnya tugasnya dia akan memilah lagi, kemudian akan didistribusi untuk diproses lagi sampahnya. Nah, lalu sampah yang sebenarnya masih bisa didaur ulang akan dibawa lagi, diangkut, dijadikan bahan baku yang baru. Sementara yang memang sudah tidak bisa akan dibawa ke TPA. Nah, sebenarnya sejatinya di landfill ini atau TPA ini yang prosesnya adalah proses pembusukan. Jadi idealnya sekali ya, proses pembusukan itu kan yang datang ke sana tuh harus yang memang organik ya artinya, agar dia bisa benar-benar kembali ke bumi. Tapi sayangnya saat ini di Indonesia bahkan di dunia ya masih belum banyak gitu belum banyak negara yang sistemnya sudah benar-benar rapi. Itu akhirnya masih tercampur dan akan sangat sulit untuk proses pembusukannya. Next. Oke, nah ini kenyataannya. Jadi ternyata di bagian waktu sedang pemilahan sampah ini tidak terjadi sepenuhnya. Jadi bahkan belum sampai ke TPA tadi aja itu di rumah kita aja nih, mungkin kita bisa lihat lagi juga ya di rumah apakah udah dipilah atau belum. Itu tapi ternyata 50,8% itu rumah tangga masih belum memilah sampah. Ini survei dari Waste for Change di tahun 2019. Nah, mungkin dampaknya bisa di next. Nah, ini selanjutnya pastinya akan ke TPA kita, dan sekarang yang terjadi adalah TPA kita sudah penuh, bukan hanya hampir penuh lagi. Sudah sangat banyak TPA-TPA yang penuh, khususnya di kota-kota besar seperti di Jakarta, Bandung, Bali, Surabaya, Malang. Mungkin rekan-rekan bisa browsing aja, itu banyak dari media mainstream ya, ada berita-berita tentang TPA penuh, kemudian ada perluasan lahan untuk pembukaan TPA baru, itu sudah banyak terjadi bahkan sejak 2 tahun yang lalu. Oke, lanjut. Kemudian selain di TPA, nah ini juga jadi masalah di laut kita. Nah, sebenarnya ternyata plastik ini sudah menyentuh laut terdalam kita, yaitu di dasarnya Palung Mariana. Nah, Palung Mariana ini benar-benar dasar laut terdalam di dunia ya. Nah, ini waktu itu pertama kali terdiscovernya di tahun 2018. Nah, kemudian di tahun 2020 lalu pun juga sudah ditemukan bahwa sudah sangat banyak, tidak hanya baru ditemukan aja jadinya. Nah, jadi ternyata masalah si plastik ini tuh nggak hanya ada di yang kelihatan sama kita aja ya, di atas daratan atau di sungai gitu, tapi sampai ke laut terdalam pun udah sampai nih si masalah plastik. Oke, lanjut. Oke, nah kemudian dari laut pastinya akan dimuntahkan lagi ke coastal kita, ke pesisir kita ya. Oke, dilanjut lagi. Oke, nah kemudian ini mungkin gambar yang sudah sering sekali dilihat ya, nggak hanya si ikan ini aja sebenarnya, udah banyak, udah ada burung juga, dan biota-biota laut lainnya juga yang ternyata ditemukan banyak plastik yang bahkan bukan mikroplastik ya, ini masih terlihat ya plastiknya. Itu ada di dalam pencernaan mereka. Oke, dilanjut. Nah, ini kemudian diprediksi di tahun 2015 lalu, artinya ini ya, 7 tahun yang lalu, itu diprediksi tahun 2050 akan ada lebih banyak plastik daripada ikan di laut. Nah, oke, boleh dilanjut. Oke, kemudian yang paling
mengerikan adalah ini tadi saya sempat lihat ada rekan yang komen apa berita terbaru sudah sampai di manusia ya. Betul sekali. Jadi ini baru 1 hari, sorry, ini baru 2 hari yang lalu saya baca beritanya bahwa ternyata ini mikroplastik atau plastik yang sangat kecil ya ukurannya, yang tidak terlihat itu sudah ada di darah manusia ternyata. Nah, sebelum ini pun sudah ada berita-berita lain tentang mikroplastik ada di janin manusia. Ini yang pertama saya lihat itu janin manusia itu di tahun 2021 awal. Ini risetnya sudah berjalan dari awal 2020 sebenarnya. Nah, kemudian di tahun, maaf saya agak lupa di tahun berapa, juga ada penelitian yang menemukan ada di feses manusia juga. Oke, lanjut. Nah, kemudian ini masalah lainnya tentang tadi, ini nyambungnya sama yang tadi saya tunjukin, TPA tuh gimana sih, masalahnya tuh apa gitu ya. Nah, jadi saat ada sampah yang tercampur, organik dan non-organik ya, itu nanti disebutnya jadinya namanya sampah residual. Nah, si sampah residual ini membuat pembusukan yang terjadi itu tidak optimal akhirnya. Nah, saat tidak optimal itu akhirnya jadi busuknya tuh ada baunya ya, biasanya kita nyium bau ya, tapi yang nggak kelihatan itu nama gasnya metan, salah satunya. Nah, gas ini uh, terproduksi kalau tidak ada pemisahan sampah organik dan organik yang volumenya besar sekali, dan dengan volume yang besar ini akhirnya dia berperannya ternyata cukup besar terhadap perubahan iklim dan ketidakseimbangan alam. Jadi lebih konkretnya lagi, si gas metan ini bahkan dia efek rumah kacanya lebih kuat daripada karbon dioksida. Oke. Kemudian untuk di laut kita, terutama masalah plastik yang tadi saya sebutkan, ya itu butuh waktu ratusan tahun atau bahkan tidak benar-benar terurai, hanya sampai mikroplastik aja. Nah, ini akan sangat miris saat kita cuma pakai sebentar aja gitu, misalnya 5 menit, 10 menit gitu, cuma nenteng barang, kemudian kebuang, tapi ternyata residunya mengendap di entah di mana di muka bumi ini ratusan tahun atau sampai selamanya gitu. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya berapa banyak sampah yang kita produksi per orang tiap hari? Mungkin ada rekan-rekan yang mau respon? Boleh lewat chat, silakan. 5 kilo, oke. Per orang per hari ya? 1 kilo, 2 kilo, oke, ada yang 2 kilo, 3 kilo, oke. Gak apa-apa Pak ini, sharing aja. 0,5 kilo, 5 kilo, 6 ons. Oke, nah boleh dilanjut. Jadi sebenarnya rata-rata kita itu menghasilkan 0,7 kilogram sampah per hari. Nah ini tergantung ini ya. Jadi kalau tadi yang 5 kilo itu mungkin bisa dilihat lagi apa aja sih biasanya kenapa bisa sampai 5 kilo sampahnya. Ini kalau misalnya emang benar-benar masih 5 kilo gitu ya. Nah, atau kadang-kadang kalau kita tinggalnya satu rumah sekeluarga, suka nggak kehitung kan ya. Jadi per keluarga pun juga bisa banget gitu ditimbang sekeluarga ini berapa orang sih gitu. Jadi ada kira-kira perhitungannya. Nah, jadi ini surveinya ini dari KLHK di tahun 2018, jadi kira-kira 0,7 kilogram. Nah, ini segini saja, ini artinya kita per tahun sudah menyumbang 64 juta ton. Nah, jadi sebanyak itu. Dan di tahun 2022 ini, dari KLHK juga potensi total sampah Indonesia diprediksi mencapai 68,6 juta ton. Itu naik dari 1 juta ton dari tahun 2021 lalu. Oke, next. Ya. Nah, ini komposisi sampah di Indonesia. Biasanya sebenarnya mungkin kita sering banget masalahin sampah plastik ya. Tapi ternyata sampah organik itu sebegini banyaknya. Ternyata 56% dari sampah itu isinya sampah organik. Nah, terus sisanya ini rekan-rekan bisa lihat sendiri ya di sini. Nah, terus mungkin ada yang bertanya-tanya apakah kemudian jadi masalah si sampah organik ini? Tentu jadi masalah. Ini akan balik lagi ke masalah metan yang dihasilkan tadi. Karena biar bagaimanapun sampah organik ini juga sebuah sampah gitu, walaupun dia nantinya akan kembali ke bumi ya, tapi butuh proses dan butuh waktu. Nah, oke, nah kemudian untuk bagaimana kondisi pengelolaan sampah di Indonesia, jadi ternyata
69% yang paling besar ini yang sampai mungkin nggak ngeh ya kalau ini adalah persentase, ini berakhirnya di TPA. Sebanyak itu ternyata. Nah, sisanya yang didaur ulang itu hanya 7%. Ini ya, tahun 2015 ya, survei dari KLHK-nya. Kemudian 10% dikubur, 5% dibakar, dan 7%-nya tidak terkelola. Next. Oke, nah lalu apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan? Apakah kita mau terus-menerus memberikan polusi ini semakin berpolusi lagi tempat tinggal kita, atau kita bisa pelan-pelan menyediakan solusi juga untuk masalah ini? Next. Oke, jadi kalau kita memilih untuk ya udah polusi aja terus, nantinya akan ada lebih banyak plastik daripada ikan di laut, dan TPA penuh di mana-mana, semakin penuh ya jadinya. Dan akhirnya yang merasakan tidak enaknya sebenarnya siapa sih? Kita sendiri kan sebenarnya, karena kita yang tinggal di sini gitu. Dan there is no plan B gitu sebenarnya. Itu adalah pemikiran yang menurut saya terlalu jauh daripada maksudnya terlalu jauh adalah terlalu ngawang begitu ya. Sementara kita sebenarnya masih bisa melakukan suatu hal untuk bisa membuat tempat tinggal kita nyaman di saat ini. Oke, boleh dilanjut? Oke, nah kalau kita bisa sedikit-sedikit memberikan solusi, nah kita bisa membantu untuk memperlambat efek dari permasalahan lingkungan ini, khususnya untuk krisis iklimnya ya jadinya ya, dan pemanasan global juga. Nah ini sebenarnya jalannya bersamaan ini, krisis climate change, perubahan iklim dan pemanasan global. Bisa dilanjut next. Nah sebenarnya gimana caranya yang paling mudah? Nah ini yang saya bawakan adalah konsep zero waste dulu aja. Apa sih sebenarnya artinya zero waste itu? Nol sampah kan ya sebenarnya kalau diartikan ya. Nah, tapi sebenarnya tidak benar-benar langsung nol gitu. Kita langsung udah nggak boleh nol, benar-benar nol. Sebenarnya nggak begitu, tapi berproses. Karena bagaimanapun kita tuh sebenarnya kan manusia pasti punya residu ya. Tapi gimana caranya kita bisa mereduksi limbah kita secara berproses untuk ini ya, untuk seluruh pelaku ekonomi dari mulai kita individu, kelompok, organisasi sampai ke industri juga, sampai akhirnya tuh hasil akhirnya nirlimbah. Maksudnya nirlimbah adalah semua residu-residu kita tadi bisa kita olah lagi begitu. Jadi nggak hanya numpuk di satu tempat yang namanya TPA. Oke, nah ini sebenarnya filosofi ini tujuan utamanya untuk mendorong siklus yang sirkular lagi, yang berputar lagi terhadap suatu sumber daya. Jadi suatu produk itu bisa terus dimanfaatkan secara berkelanjutan tanpa harus mengganggu ekosistem. Oke, next. Nah, jadi intinya yang paling konkretnya, paling operasionalnya, mudahnya gitu ya. Zero waste itu mengurangi sampah yang kita buang ke TPA. Udah, sampai situ dulu aja. Dan sebenarnya kalau mau lebih ini lagi, lebih serius lagi gitu ya, termasuk mengurangi energi juga, karena secara nggak langsung energi ini juga ada limbahnya. Oke, gimana caranya? Kita konsumsi dengan bijak, kita maksimalkan sumber daya yang ada. Ini termasuk ke listrik dan air juga. Oke, next. Oke, nah caranya untuk ini dulu, ini sedikit miskonsepsi tentang zero waste. Kadang banyak orang yang dengar, kamu zero waste ya, oh berarti kamu anti plastik. Sebenarnya bukan begitu, karena plastik itu sebenarnya sebuah material yang kuat kan ya, dan itu diciptakan dulu untuk membantu kita, bahkan untuk mengurangi sampah juga sebenarnya, mengurangi sampah kertas tentunya ya. Nah, kalau kita bisa mengelola dengan baik, memanfaatkannya dengan baik juga, akhirnya bisa kembali lagi menjadi sirkular dan akan terwujud ekonomi yang sirkular juga ya, bukan hanya circularity untuk lingkungan aja. Nah, tentunya untuk beberapa industri seperti yang saya tuliskan ini, mereka kemungkinan besar tidak mungkin bisa tanpa plastik. Mungkin kalau kita lihat aja sekarang, laptop atau handphone atau modem, apapun yang kita gunakan ini ada plastiknya, pasti. Dan ini memang dibutuhkan. Nah, jadi gimana masalah kita menggunakannya dan mengolahnya saat dia sudah tidak digunakan. Next. Oke. Nah, jadi untuk paling mudahnya tips untuk mulai zero waste, yang paling pertama kita temukan dulu tujuan kita. Nah, ini boleh next, lanjut sekalian. Nah, caranya gimana nemuin tujuannya? Sebenarnya yang paling utama adalah kita buka mata, buka hati, buka telinga sih. Sebenarnya karena semua yang terjadi tentang masalah lingkungan yang tadi udah saya paparkan, panjang lebar di depan, itu ada di sekitar kita sebenarnya. Nah, kalau memang untuk lebih meyakinkan lagi, biar nggak ngerasa, oh ini kayaknya cuma opiniku aja deh. Mungkin bisa nonton dokumenter, film-film dokumenter dari memang yang film atau video-video gitu ya, yang dari sumber yang terpercaya, atau bisa ikut online class,
webinar seperti yang sekarang ini. Dan jadi pokoknya diperluas aja tentang masalah update-update masalah lingkungan yang berhubungan dengan sampah kita. Next, setelah kita temukan tujuan kita, yang bisa kita lakukan, selanjutnya audit sampah. Next. Nah, ini maksudnya audit sampah adalah kita coba lihat lagi dulu aja sampah yang ada, yang kita hasilkan, yang paling dekat aja, di kamar dulu misal. Ada tempat sampah di kamar gitu misalnya, kita lihat apa aja isinya, per hari atau per minggu atau per bulan. Terus sampah di rumah ya, lebih gede lagi jadinya. Nggak usah dulu ngelihat ke tetangga atau sekecamatan, nggak usah. Kita lihat di rumah kita dulu aja. Nah, baru dari situ kita list, kita pisahkan. Maksudnya kita lihat satu persatu gitu ya, si sampahnya itu ada apa aja sih sebenarnya. Nah, ini apa yang bisa aku kurangi dari sampah-sampah ini? Kalau memang ada yang masih belum bisa dikurangi, harus aku apakan ya, aku kemanakan gitu si sampahnya ini. Atau mungkin ada yang bisa disubstitusi menjadi barang yang sebenarnya nggak usah nyampah lagi, kayak misalnya tisu bisa diganti jadi lap, kemudian ini pembalut wanita bisa diganti dengan pembalut kain yang ini yang pakai ulang, dan banyak sih hal-hal lainnya. Puff bisa menggunakan lufah gitu, biar dibuangnya bisa jadi di kompos gitu ya. Oke, next. Lanjut. Setelah kita audit sampah, nah, kita mulai, tadi kan kita udah ngeliat nih ya, oh ternyata ini bisa kita kurangin nih kayaknya sampahnya. Nah, kita mulai aja dulu dari satu hal yang paling memungkinkan untuk kita. Next, sekaligus. Jadi kita sekaligus melihat sebenarnya kita tuh bisa gitu loh, kita bisa berproses dengan diri kita sendiri. Yang penting satu hal dulu dan komitmen untuk itu. Mungkin yang paling sering sekarang udah paling mudah tuh tote bag sama wadah minum ya biasanya. Nah, nggak apa-apa, kita fokus ke pencapaian kecil kita, lalu coba selalu apresiasi lagi diri kita atas segala usaha yang kita lakukan. Nah, kenapa lebih fokusnya ke sini? Karena sebenarnya kalau kita terlalu mengekang diri kita juga akhirnya nanti capek, terus udahlah nggak usah, malah stop gitu akhirnya. Lebih baik progres setiap hari, nanti mungkin bisa nambah-nambah lagi, barang yang disubstitusi bisa ditambah lagi juga, kayak sikat gigi yang tadinya masih plastik jadi sikat gigi bambu gitu. Nah, pelan-pelan itu shiftingnya tuh harus pelan-pelan agar kita nggak jahat sama diri kita sendiri juga kan, karena utamanya ini untuk kebaikan ya. Oke, next. Oke, lalu setelah kita udah mulai dari satu hal itu, nah baru deh lebih ke dalam lagi, aku perkenalkan dengan si 6R ini, 6R, metode 6R. Nah ini awalnya sebenarnya metodenya ini, boleh di next kalian, awalnya 5R, kalau rekan-rekan pernah dengar itu dibawakan oleh Bea Johnson, 5R of Zero Waste Living in Home, tapi kemudian Zero Waste Indonesia melihat kembali, dan ini juga ada dari Ellen MacArthur, ternyata bisa dari rating dulu gitu. Awalnya tidak ada ratingnya, refuse, reuse, reduce, recycle, and rot. Nah, kemudian kami melihat lagi lebih baik kita rating dulu sebelum akhirnya refuse, dan rot dan recycling menjadi diputar, rot dulu baru recycling. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Next. Oke. Saya mulai dari rating, refuse, dan reuse dulu ya. Nah, ini sebenarnya prevention yang paling awal. Jadi pencegahan adanya si sampah itu adanya di 3 poin utama ini. Yang pertama, saat kita berpikir ulang. Nah, jadi kita pikir lagi saat kita mau beli sesuatu atau kita mau nerima sesuatu, kita pikir lagi, apakah kita butuh, apakah kita beneran akan pakai ini terus-menerus, apakah ini akan nyusahin kita atau membantu kita. Ini benar-benar nggak usah mikirin ini gimana nantinya baik nggak ya untuk lingkungan. Oke, nggak usah di situ dulu. Mungkin lebih ke fokus di kebutuhannya dulu. Nah, dari situ, dari fokus di kebutuhan, baru kita pikirnya lebih jauh lagi. Ini datangnya dari mana ya? Apakah sehat untuk diriku dulu? Kemudian, apakah sehat untuk lingkungan di sekitarku, orang-orang di sekitar? Dan apakah sehat juga untuk lingkungan hidup yang ada? Terus, ya itu sehatnya ini nggak hanya saat dipakainya aja ya, tapi sampai dia sudah jadi limbah juga nanti. Oke, lalu untuk saat kita udah mulai berpikir ulang nih, kita udah mikir ulang, akhirnya udah punya pertimbangan gitu ya di dalam kepala kita belajar untuk bilang tidak, terima kasih saat kita ternyata nggak butuh itu, gitu, kita nggak butuh nambah barang itu. Nah, ini yang perlu diingat adalah kita perlu sekali mengutamakan adab daripada ilmu, karena sering sekali ya ada orang-orang yang
menganggap orang-orang yang mengurangi sampah itu terlalu keras dengan orang lain. Dan mungkin memang mereka sempat dikerasin gitu sama orang. Seperti contohnya, misalnya ke warung, terus minta nggak usah pakai plastik. Terus tiba-tiba ngomong ke ininya, ke penjualnya, nggak bisa Bu, itu plastiknya kan bahaya buat lingkungan Bu. Gitu. Padahal ibunya belum tahu apa-apa gitu kan. Kayak dijudge ya, orang digituin kayak dihakimi, oh berarti aku jahat dong sama lingkungan. Orang pasti ngerasa seperti itu dan nggak nyaman akhirnya. Dan apa yang direspon dari orang itu nantinya bisa jadi dia malah denying gitu, malah menolak, malah sebel, dan akhirnya nggak mau ikutan. Nah, akan lebih baik saat kita ngomongnya pelan. Kalau emang nggak ada waktu panjang gitu ya, kita lebih fokus aja untuk bilang, nggak usah Bu, saya udah terlalu banyak plastik di rumah, dan paling utama juga kita bawa solusinya gitu. Jadi kita bawa tas kantongnya kita, karena mungkin kadang penjual bingung kalau misalnya ini harus dibawanya nantinya gimana Mbak gitu ya. Nah, kita kasih ke dia substitusinya, biar dia juga nggak bingung harus gimana. Nah, baru deh kita bilang ini sebenarnya saya tadi udah banyak plastik. Soalnya kan plastik tuh kan umurnya panjang banget ya Bu ya. Saya uh, pakai tapi nggak habis-habis, jadi dipakai ulang dulu aja. Nah itu kan lebih enak gitu ngerasanya. Nggak ada yang dihakimi gitu di situ. Jadi mungkin ibunya malah bisa merefleksikan ke dirinya sendiri. Bisa aja dia jadi mikir, iya juga sih ya, kan plastik itu kan nggak ada matinya gitu sebenarnya. Nah, dengan kita refusing ini, lalu kita fokus ke reuse apa yang udah ada. Nah, jadi kita benar pakai ulang lagi. Nah, ada sedikit miskonsepsi juga. Ada yang mikir zero waste itu mahal karena harus beli ini itu, beli barang baru, yang apa, beli wadah ini baru, beli itu baru. Tapi apa sama ini stainless steel. Waktu itu dulu sempet ini ya, lagi hits banget di mana-mana jual stainless steel, sedotan stainless steel maksudnya. Dan akhirnya banyak orang ternyata, bahkan ada teman dekat saya sendiri gitu ya, yang dia beli sampai 2 set karena senang ngelihat warnanya, tapi terus lupa terus dipakai gitu, ketinggalan terus. Nah ini kan sama aja ya, intinya adalah memakainya gitu, menggunakan, bukan beli barangnya. Nah jadi sebenarnya nggak harus mahal, namanya zero waste itu justru saya sendiri sih merasakannya jadi lebih hemat, karena saya nggak perlu beli banyak-banyak barang lagi gitu, karena yang satu itu bisa saya pakai ulang terus. Jadi fokus, kalau memang mau beli barang, kita bisa mensubstitusikan pilihan kita menjadi sesuatu yang bisa pakai ulang, kemudian benar-benar pakai ulanglah barang itu. Oke, next. Nah, setelah kita prevent, nah kita juga lihat lagi apa yang ada di sekitar kita, yang masih ada di sekitar kita, yang mungkin nggak pernah kesentuh sama kita. Nah, ini kita bisa kurangi, karena kurangi sesegera mungkin, karena sebelum akhirnya dia jadi sampah. Ini contohnya misalnya barang elektronik atau kardus bekas atau bahkan baju-baju gitu ya. Nah, ini cobalah declutter, atau declutter itu bukan hanya beberes ya sebenarnya, tapi beberes yang ada tujuannya gitu. Dipilah lagi ini kemudian mau dikemanakan gitu. Nah, ini setelah kita reduce, kita pilih apa namanya, kita pilih si barang ini mau kemana dan benar-benar disalurkan langsung gitu. Nah, reducing ini juga termasuk kita ngurangin barang yang sekali pakai tadi itu. Akhirnya kita juga bisa nge-reduce juga ya. Nah, terus dengan kita reducing, ini juga sebenarnya secara untuk mental kita, ini kita juga ngurangin energi yang sebenarnya kita nggak butuh buat keluarkan. Mungkin rekan-rekan ada yang bisa relate nggak sih di sini, kalau rumah kita tuh berantakan, tapi ada barang yang sebenarnya udah 5-10 tahun tuh udah nggak kesentuh gitu, masih ada di situ terus gitu. Tapi kadang-kadang dia emang harus dibersihin karena ikut kotor juga. Nah, hal-hal ini kan sebenarnya hal-hal yang nggak diperlukan gitu. Nah, itu kita bisa hemat energi kita untuk melakukan hal yang lain. Mungkin malah dialokasikan untuk belajar ngompos gitu ya, atau belajar hal-hal lainnya yang akhirnya bisa berguna untuk produksian limbah lainnya juga gitu. Dibanding kita harus ngurusin barang yang sebenarnya nggak kita pakai lagi. Jadi mendingan itu udah nggak ada di hidup kita lagi aja gitu. Mendingan itu dikeluarkan dan bisa jadi bisa manfaat untuk orang lain atau bisa dimanfaatkan kembali dengan di recycling. Oke, lanjut next. Kemudian reuse, ini mungkin nggak usah aku panjang lebar lagi ya. Setelah kita reduce, kita pakai ulang lagi. Yang utamanya adalah benar-benar pakai ulang.
Kemudian ini ada sedikit beberapa substitusi yang bisa dilakukan untuk beberapa barang yang tidak bisa dipakai ulang. Itu contohnya seperti biasanya sikat gigi, itu kan karena masalah hygiene ya, jadi lebih baik memang dibuang. Nah ini sekarang sudah banyak, sudah semakin banyak, bahkan di toko online juga udah ada yang jual sikat gigi bambu. Jadi setelah dibuang, setelah sudah kotor gitu harus diganti. Ini bisa dikompos. Nantinya dia bisa benar-benar kembali ke bumi. Asal jangan dicampur sama yang organik juga ya. Nanti sama aja akhirnya, sama ininya juga, sama jeleknya juga dampaknya. Oke, kemudian ada pembalut kain juga untuk wanita sekarang. Lalu cotton pad, mungkin ada yang sering dengar yang biasanya untuk kapas muka, atau nggak hanya kapas muka sih, kapas kapas untuk bersihin luka juga bisa sebenarnya, Kak. Nah, oke, kemudian tisu, tisu jadi pakai elap gitu ya. Oke, next. Nah, untuk sisa, ini udah masuk ke waste management. Setelah kita reusing tadi, kemudian masih ada sisa yang masih ada sisa gitu ya, masih ada residunya. Nah, kita ada opsi lain selain dia langsung nyampe ke TPA, tapi kita bisa rotting atau recycling dulu. Nah, ini untuk sisa organik kita rot dulu. Nah, jadi gimana caranya rotting itu? Ini ada beberapa caranya, yaitu composting. Kompos mungkin aku nggak bisa jelasin panjang lebar di sini ya karena panjang. Intinya adalah proses kompos ini, percayalah, dia pasti akan membusuk. Nah, ini mungkin kadang kompos itu paling mudah sebenarnya. Karena kalau misalnya nggak berhasil, tinggal ditambahin lagi materi yang lain gitu loh. Nggak harus diulang, di-refresh dari awal lagi. Paling mudah sebenarnya. Cuma butuh, apa namanya, butuh wadah, kemudian butuh tanah, kemudian sekam, dan sisa organiknya itu sendiri, pasti biasanya kita ngambil yang dari ini aja, yang dari sampah sehari-hari di dapur gitu. Nah, kalau nggak untuk kompos ini sebenarnya lebih baik agar sehat gitu ya. Itu biasanya kalau saya menjalankannya hanya untuk sayuran aja. Nah, kemudian untuk sampah yang sisa-sisa nasi gitu misalnya udah kecampur sama kaldu segala macam, terus sisa-sisa tulang diapakan. Nah, ini bisa opsi lainnya adalah membuat biopori. Biopori ini sebenarnya bagus sekali. Jadi biopori itu apa sih sebenarnya? Iga sapi itu baiknya di bioporiin aja sebenarnya. Jadi biopori ini adalah sebuah pipa ya, pipa yang kira-kira 60 sampai 100 cm gitu. Nah, itu dimasukin ke dalam tanah. Pipanya dibolong-bolongin dulu, lalu dimasukin ke dalam tanah sekitar 100 cm. Nanti ujung atasnya itu ada di atas permukaan tanahnya. Dikit aja gitu. Intinya biar ada lubangnya untuk bisa masukin si sampahnya itu tadi. Nah, terus diapain nih? Ya udah, sampahnya dimasukin. Nanti setiap naruh sampah dikasih material yang kering ya, mungkin daun kering gitu untuk nutup aja, biar kalau misalnya apa lagi nggak ada air, lagi nggak hujan gitu, dia nggak langsung nguap ke atas gitu. Nah, ini gimana kerjanya? Jadi sebenarnya di dalam tanah itu kan banyak sekali mikroorganisme atau ada cacing-cacing juga banyak ya. Nggak hanya cacing sih, bahkan ada binatang-binatang lain juga gitu. Nah, ini dengan adanya makanan yang di bawah yang busuk tadi, itu kita akan dibantuin sama para cacing dan para mikroorganisme itu untuk diurai. Nah, ini mereka senang banget dengan kita ngasih itu karena mereka ngerasa dikasih makan gitu. Nah, terus eh, bagusnya lagi untuk tanah kita, saat si binatang-binatang dan mikroorganisme itu berkeliaran ya di sekitar situ, bergerakan mereka pasti, itu kemudian akan terbentuk jalur air yang natural. Nah, itulah kenapa kalau mungkin ada berapa yang pernah dengar biopori itu bikin tanah gembur. Nah, begitu. Jadi proses bikin gemburnya tuh seperti yang barusan saya jelasin. Karena ada jalur air yang terbentuk secara natural, akhirnya air yang masuk itu terdistribusinya lebih merata dan akhirnya si tanah itu menjadi gembur. Dan biasanya jadi akan semakin ini sih, semakin apa, kalau nanam-nanam sesuatu di situ tuh jadi apa aja tumbuh gitu akhirnya. Oke. Oke, satu lagi ini saya lupa belum nulis di sini. Ada juga namanya ekoenzim. Nah, ini adalah proses fermentasi kulit buah. Nah, kulit buahnya jadi dimasukkan ke dalam cairan, ya, cairan gula. Nah, ini tapi ada caranya. Gulanya gula molase. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa ini aja lebih lebih jauhnya lihat di website Zero Waste juga ada. Oke, next. Oke. Kemudian untuk yang
ini untuk bahan-bahan yang anorganik ya, dan sebenarnya masih bisa digunakan. Ini sebelum kita recycle, kita lihat lagi apakah kita bisa pakai ulang atau enggak. Jadi sebenarnya recycle ini adalah alternatif yang lebih baik dibanding kita buang ke TPA atau dilakukan insinerasi. Tadi juga sempat dijelaskan banyak ya tentang insinerasi, bahwa ada dioksin yang keluar, dan kemudian dioksinnya itu bisa ini juga bisa masalah untuk kesehatan kita. Nah, masalahnya karena di Indonesia masih belum banyak gitu mesin-mesin insinerator yang sudah bagus proses operasionalnya. Next, untuk recycling ini, kenapa saya menuliskannya dia lebih baik daripada ke TPA, bukan yang terbaik? Karena kalau kita lihat tadi dari segitiga itu, recycle tuh yang paling bawah ya, artinya yang paling kecil juga. Artinya ini sebenarnya yang paling sedikit seharusnya kita lakukan. Karena ternyata di dunia hanya 9% plastik yang didaur ulang. Ini survei dari tahun 2017. Nah, sisanya 12% diinsinerasi, kemudian 79% masih ada di TPA, dan 30% itu akhirnya masih dipakai lagi. Oke, next. Oke, sorry. Tadi opsi pertama alternatifnya sebelum kita recycle itu kita kirim atau kita bikin sesuatu dulu atau kita kirim ya akhirnya. Nah, ini fakta lainnya adalah di Indonesia ini survei juga di tahun 2020 kemarin, cukup baru ya surveinya. Ini ternyata 88,17% itu atau secara jumlahnya kurang dari 22.000 ton sampah plastik yang sudah didaur ulang. Nah, jadi ternyata masih kurang gitu, masih sangat sedikit ya ternyata. Oke, kemudian ini 83% ini datangnya dari pemulung, 1,5%-nya dari bank sampah, kemudian yang dari TPST atau TPS 3R 15,2%. Oke, next. Nah, ini ada juga hasil data dari 11,83% sampah plastik yang terdaur ulang itu. Ini ternyata maksud saya dari 88,1 dari 100% itu ya, dari jumlah yang tadi itu 88,17 masih di TPA, masih berserakan, kemudian yang 11,83 yang didaur ulang. Jadi yang tadi tahun 2020 ini adalah data yang ada di Indonesia, agak berbeda dengan yang tadi di dunia, tadi 9% ya, dan itu tahun 2017 lalu. Nah, kalau di Indonesia kemarin sebesar 11,83. Sudah ada peningkatan dibanding yang secara global di beberapa tahun yang lalu. Nah, ini tapi perlu digarisbawahi ya, bahwa ini surveinya hanya di Pulau Jawa. Jadi ini baru dari Pulau Jawa aja datanya, belum se-Indonesia. Karena Indonesia luas banget ya sebenarnya. Oke, next. Oke, nah kemudian ini fakta dari survei Zero Waste Indonesia. Jadi ternyata kalau dari audiens kami, 60% itu sudah pilah sampah. Dan kalau dibandingkan dengan survei kata data di tahun 2019, itu masyarakat Indonesia yang sudah pilah sampah ada 49,2%. Lalu untuk kanal penyaluran sampah terpilah yang digunakan itu, ini ada 31%, paling banyak ke pemulung sebenarnya, karena bisa dibilang ini yang waste management company ini masih belum banyak ya, karena maksudnya kami melihatnya ini hanya dari audiens Indonesia aja. Di sini ada 34% udah ke waste management company, mungkin karena memang sudah cukup teredukasi begitu ya tentang gimana caranya ke company. Lalu 28% ke bank sampah dan 5%-nya ke kanal lain. Kalau dari riset yang Unilever Indonesia dan Sustainable Waste Indonesia juga dengan IPR, itu plastik daur ulang itu ternyata didapatnya 83% dari pemulung. Jadi ini yang se-Indonesia ya, yang bukan hanya dari audiens Waste Indonesia. Kemudian 1,5% dari bank sampah, 15,2% dari TPST atau TPS 3R. Lalu 58% audiens kami sudah menyalurkan, dan baru 28% lainnya baru berencana menyalurkan. Nah, kemudian untuk survei dari Tetra Pak di tahun 2019 itu 42% konsumen Indonesia mau mendaur ulang produk yang telah dipakai. Jadi maksudnya mau menyalurkan ya artinya, karena kan yang mendaur ulang kan bukan
si konsumennya. Oke, lalu kemudian yang di kanan atas itu ternyata dari ini kami, dari audiens kami, 52% masih belum yakin sampahnya ini apakah sukses didaur ulang atau tidak. Hanya 7% yang sangat paham juga tentang proses daur ulang. Lalu kalau dari survei kata data, 17% warga Indonesia menganggap sampah ini akan tercampur kembali di TPS atau TPA. Ini juga sejalur banget dengan saya sering banget dapat pertanyaan kalau lagi di webinar, malas banget milahin sampah, nanti juga dibuang, akhirnya dicampur lagi gitu ya. Nah, ini sering sekali sebenarnya saya dapat pertanyaan seperti ini. Oke, kemudian untuk 76% audiens kami, ternyata mereka tidak tahu hasil dari daur ulang pilahan sampahnya itu kemudian menjadi apa. Next. Oke. Nah, tadi ya, karena sebenarnya ternyata banyak sekali fakta-fakta yang, ternyata recycle tuh nggak seindah itu gitu ternyata. Nah, karena itu sebelum kita recycle, sebenarnya kita bisa upcycle dulu barang-barang kita. Atau upcycle itu maksudnya adalah kita gunakan kembali dan kita bisa menjadi barang lain mungkin ya, atau bisa juga misalnya gini kayak kaleng bekas keripik ya, yang panjang gitu, yang tabung itu bisa dijadiin wadah pensil misalnya gitu, dan luarnya di wrap lagi biar jadi cantik gitu. Atau bisa juga ada juga beberapa pengrajin yang membuat kemasan sachet kemudian dijadikan tas. Nah itu lebih benar-benar terstruktur lagi cara membuatnya, nggak hanya bisa DIY di rumah aja gitu, beneran serius gitu dibikinnya. Nah pokoknya apapun itu sih sebenarnya, mau kita serius atau tidak serius itu bisa kita gunakan lagi sebenarnya. Oke, next. Ini ada beberapa lagi contohnya ya. Oke, next. Ini ada beberapa yang sudah hasil ini juga semi-recycling jatuhnya. Next. Oke, nah saat kita mau recycle, jangan lupa kita yang pertama kali harus dilakukan adalah kita pilah dulu sampahnya ya. Jadi yang mana yang tadi yang organik, kita komposkan, dan yang non-organik. Sebenarnya ada beberapa juga sampah-sampah organik yang bisa di-recycle, seperti kertas dan kardus. Nah, tapi kalau misalnya kita bisa bikin pengolahan sampah organik yang tidak mudah membusuk ya, seperti kertas, tisu, dan ini yang lembar-lembar dari kayu intinya. Itu kalau kita bisa olah sendiri di rumah itu akan lebih baik lagi sebenarnya. Jadi bikin kertas daur ulang sendiri itu sebenarnya bisa dilakukan di rumah. Gitu. Nah, kemudian sisanya yang memang anorganik, kita bisa yang udah nggak bisa di-upcycle lagi tadi, kita baru pilah, lalu kita salurkan ke kanal-kanal pengolahan sampah. Next. Oke, nah ini menyalurkannya lewat mana? Nah, ini tadi sekaligus menjawab pertanyaan yang kalau ditaruh di tempat sampah doang akan dicampur lagi. Nah, memang kemungkinan besar iya, sedihnya tuh begitu ya. Apalagi ini saya yang kebetulan tinggal di Jakarta aja, yang sudah cukup ini ya, ada ada regulasi tentang sampah lah gitu paling tidak. Tapi ternyata kenyataannya masih tidak seindah itu gitu. Nah, jadi lebih baik kita coba kalau misalnya yang masih ada masih nyimpan ada sampah botol gitu misalnya ya. Nah, itu kita kasih ke pengepul atau ke pemulung pelapak atau tukang rongsok juga bisa, misalnya kayak sampah-sampah elektronik gitu. Karena kenapa opsi pertamanya ke mereka dulu? Karena ini kita juga bisa bantu mereka sebenarnya. Karena si sampah kita ini bisa jadi penghidupan bahkan bagi mereka, karena mereka akan dibayar sama sama yang menerima kepulannya itu nanti. Nah, kalau memang tidak ada pemulung di sekitar rumah, mungkin bisa langsung hubungi ke saluran sampah terpilah. Nah, ini ada beberapa yang yang aku tulis di sini ya. Ini ada di Pamulang, ada Rebricks_ID, ini dia membuat menjadi bricks atau menjadi bata ya, bata kok. Dijadikan ini pengolahannya tapi sudah dengan pabrik. Jadi nggak hanya upcycling rumahan aja, dan ada beberapa banyak lainnya di bawah itu. Nah, ini mungkin teman-teman boleh screenshot ini dan ngecek lihat juga. Ini ada beberapa di sini yang saya tuliskan, dan kalau mau lihat yang lebih luas lagi, mungkin rekan-rekan bisa mampir ke website kami di zerowaste.id, kemudian klik di bagian peta minim sampahnya atau langsung tulis di link yang ini. Jadi di sini kami ada peta
Dan di sini rekan-rekan bisa langsung melihat di daerah mana ada bank sampah apa aja, kemudian ada pengolahan-pengolahan sampah, ada waste manajemennya juga, dan kami pun juga sebenarnya ada beberapa ini ya, kayak bisnis minim sampah seperti resto minim sampah, begitu-begitu ada di peta minim sampah kami. Dan ini free access, maksudnya siapapun bisa mengakses ini. Boleh nanti silakan. Next. Nah, untuk kemasan multi-layer atau isolasi atau bubble wrap, ini tuh sebenarnya jadi masalah paling besar di dunia recycling. Karena sebenarnya seringkali itu nggak bisa di recycling sebenarnya. Paling nggak di Indonesia gitu ya. Ini jadi si barang-barang ini tuh sering sering jadi tantangan sekali untuk para recycler karena kalau si bubble wrap ini bisa ngeganggu si mesinnya jadi nyangkut karena bubble wrap itu kan tipis ya tipis-tipis terus kalau kita pegang tuh biasanya dia kayak agak apa tipis dan apa elastis gitu ya. Nah, ini justru bisa nyangkut gitu saat sedang proses pencacahan karena biasanya sebelum akhirnya dia didaur menjadi biji plastik itu dicacah dulu yang paling utama. Nah, untuk isolasi juga masih kesulitan karena ada lemnya, jadi nempel-nempel. Nah, untuk multi-layer juga jadi masalah masih sampai sekarang. Nah, jadi kalau misalnya memang tidak bisa di-upcycle, kita bisa jadikan eco-brick. Atau eco-brick itu apa? Itu adalah botol. Sebenarnya botolnya botol bekas juga ya, manfaatin botol bekas juga. Itu kemudian botol air minum dalam kemasan maksudnya. Si sampah itu kita cacah sendiri, gunting-gunting sendiri gitu. Nah, kemudian dimasukin deh ke dalam botol itu sampai dia penuh, sampai benar-benar tepat. Nah, kemudian bisa dimanfaatkannya untuk apa? Next. Oke, nah ini bisa jadi ini juga infrastruktur, tapi bukan infrastruktur yang untuk bukan untuk menahan beban berat ya. Jadinya bukan jadi gedung gitu maksudnya. Mungkin bisa jadi partisi ruangan atau jadi hiasan juga, atau bisa jadi seperti ini tempat duduk, atau bisa jadi vas bunga juga. Intinya bisa jadi apa aja infrastruktur yang di rumah gitu. Ya, dan utamanya sebenarnya kadang-kadang ada yang bertanya, ini kemudian mau diapakan gitu si ecobricknya kalau udah jadi disalurkan kemana? Memang sudah ada beberapa tempat yang menerima penyaluran ecobrick, tapi biasanya mereka ada ininya sendiri, ada standarnya sendiri. Jadi misalnya ada pemilahan warna, kemudian ada minimal beratnya juga, dan lebih terstruktur dan biasanya yang terstruktur itu tuh mereka bikin workshop dulu baru mau nerima ecobrick dari orang-orang peserta workshopnya gitu. Nah, kalau yang tidak, ya kita pakai sendiri aja di rumah, kita kumpulin dan dijadikan seperti ini sendiri gitu sebenarnya. Jadi utamanya adalah kita urus dulu sisa sampahnya kita itu di rumah kalau memang masih ada sampahnya. Next. Oke, nah kemudian untuk yang terakhir, setelah kita udah mulai belajar 6R nih, kemudian udah bisa satu-satu dijalani 6R-nya, kita sharing lah ilmu kita, pengalaman kita ke orang-orang sekitar kita. Next. Nah, next ya. Nah, ini sebenarnya kenapa kita perlu sharing? Karena sebenarnya ternyata secara nggak langsung, mungkin kadang-kadang kita masih nggak enak gitu ya, malu. Waktu dulu juga saya, waktu pertama sekitar 4-5 tahun lalu belajar tentang zero waste, saya masih belum berani gitu ngomong banyak karena takut masih belum yakin juga apakah yang saya lakukan ini benar atau tidak, dan itu hal yang wajar sebenarnya. Tidak yakin atau nggak merasa ini benar atau enggak itu nggak apa-apa, itu salah satu dari proses diri. Nah, saat saya mulai semakin ngejalanin, saya udah tahu gimana sih nggak enak-enaknya, tapi ternyata enak-enaknya juga lebih banyak gitu ya. Tapi ada tantangannya juga, gimana caranya menyelesaikan tantangan itu. Baru saya akhirnya sedikit-sedikit saya sharing ke teman sekitar kita, sampai akhirnya bisa berani sharing ke teman-teman semua ini. Nah, kenapa ini diperlukan? Karena sebenarnya ternyata saya ngerasa waktu saya belum ini ya, masih belum terlalu banyak informasi tentang zero waste waktu itu, waktu saya masih awal-awal belajar. Dan komunitasnya belum terbangun sekuat sekarang gitu. Nah, ini masih lebih sedikit dan saya banyak cari-cari barang substitusi itu dari referensi YouTube di luar negeri gitu misalnya. Sementara kalau beli barang di luar kan udahlah mahal,
Plus sebenarnya juga jejak karbonnya besar juga ya kalau harus impor. Tapi akhirnya saya nggak beli juga sih kalau yang dari luar-luar. Intinya agak susah relate gitu kalau yang dari luar negeri sama yang di sini karena produknya kan beda ya. Nah, ternyata dengan saya tahu ada orang-orang yang sharing, orang-orang yang sudah berpengalaman sebelumnya, itu ternyata sangat bermakna gitu bagi saya karena itu jadi salah satu penyelesaian masalah saya gitu. Jadi mempermudah tantangan-tantangan yang saya lewati. Nah, inilah kenapa ternyata sharing itu juga perlu gitu. Mungkin rekan-rekan bisa membantu rekan-rekan yang lain yang ternyata butuh info gitu. Karena kan kita nggak punya 100% semua ya orang ya, pasti banyak saling semua murid semua guru lah gitu. Kalau di Zurich Indonesia kami uh, prinsipnya begitu, semua murid semua guru. Nah, oke. Okay. Lalu juga untuk orang-orang ini, untuk rekan-rekan, saudara, teman gitu yang masih agak skeptis tentang masalah lingkungan, cobalah ajak tonton film dokumenter karena biasanya itu benar-benar membuka wawasan dan objektif ya. Karena kan memang dokumenter itu apa yang terjadi gitu, tidak tidak apa namanya tidak hanya opini aja. Oke. Jadi intinya tumbuhkan inspirasi di dalam dirimu dan ke orang lain juga dan yakinlah bahwa efeknya akan menjadi efek yang berantai. Gitu. Oke, next. Oke, ini sebenarnya sampai sini aja yang bisa saya bagikan ke rekan-rekan. Intinya tadi mulai dari satu hal kecil dulu, mulai yang paling bisa kita kontrol, dan mulai dari sekarang. Dan untuk perlu kita ingat lagi, kesadaran terhadap lingkungan hidup itu adalah proses setiap orang, dan lebih baik kita fokus ke proses diri kita, dukung proses diri kita sendiri, dan akhirnya kita bisa mendukung proses orang lain dan membersamai proses orang lain. Okay, sustainability starts with you. Thank you. Thank